Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiani SPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif dengan tindakan aksi nyata. Latar belakang filosofi pendidikan KHD menjelaskan bahwa guru sebagai pamong harus memberikan tuntunan, bimbingan kepada murid sesuai kodratnya sebagai pelajar untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia dan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan aksi nyata: murid mempunyai karakter yang baik melalui pembiasaan disiplin positif di sekolah sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Tolak ukur: murid terbiasa dengan pembiasaan positif seperti pembiasaan religius dan melaksanakan keyakinan kelas sebagai perwujudan dari disiplin positif di lingkungan sekolah. Ini masa tindakan. Minggu pertama, melakukan sosialisasi dengan kepala sekolah, rekan guru terkait disiplin positif yang akan dilakukan dan membuat keyakinan kelas bersama siswa yang isinya telah disepakati bersama. Minggu kedua, melakukan aksi nyata, yaitu melaksanakan keyakinan kelas sebagai sebuah pembiasaan disiplin positif bagi siswa. Minggu ketiga, melaksanakan observasi, yaitu murid diminta untuk menilai dirinya sendiri secara jujur terkait pelaksanaan keyakinan kelas yang telah disepakati. Minggu keempat, melaksanakan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan terkait hambatan dan tantangan dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Rencana tindak lanjut dilaksanakan untuk memperbaiki hambatan yang ada pada tindakan sebelumnya sehingga disiplin positif dapat terlaksana secara optimal. Yang dibutuhkan, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua di rumah sangat membantu untuk penerapan disiplin positif. Bahan alat dan tenaga yang dibutuhkan dalam menjalankan tindakan adalah kerjasama yang baik dengan rekan sejawat dan semua warga sekolah secara sinergis dalam memberikan teladan bagi murid. Pagi ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Oke? Bu Guru akan membagikan kertas kecil ini. Kalian isi kesepakatan kelas. Kira-kira apa yang seharusnya kita lakukan agar tumbuh disiplin positif dalam diri kita sendiri. Saya bagikan ya. Diisi apa kira-kira? Oke, yang sudah ditempel di sini. Kasih nama. Gak usah. Yang tidak jelas. Ayo yang sudah ditempel di sini. Siva sudah belum? Belum. Sauki sudah? Ya, Satria ditempel di sini. Oke, sini. Ya. Lagi, siapa yang sudah segera ditempel ke sini? Oke, ayo Afif, tempel ke sini. Iya, disiplin, belajar. Lagi. Siapa lagi yang sudah?
belum? Sarah? Ya. Saya ditempel. Sandy. Lian, silakan ditempel. Oke, kita sudah dapat beberapa keyakinan kelas yang kalian tuliskan. Kalian tempel di depan. Baik, Bu Guru akan membacakannya satu-satu. Yang pertama, belajar dengan tekun. 2, disiplin. 3, tidak boleh makan dan minum saat pelajaran. 4, mendengarkan guru saat sedang menjelaskan. Bertanggung jawab, tidak bertengkar agar damai selalu. Belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun, toleransi, bertanggung jawab, belajar sungguh-sungguh lagi, tidak terlambat datang ke sekolah, akan datang tepat waktu, tertib dalam apa ini? Mengerjakan, menghargai, masuk tepat waktu dan mentaati tata tertib. Baik, yang sama saya ambil, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. 1. Kemudian lagi belajar dengan sungguh-sungguh ada 2. Kemudian tidak datang, tidak terlambat ke sekolah, berarti 1 lagi ini tidak terlambat, ada 2. Kemudian bertanggung jawab ada 2. Oke. Datang tepat waktu ada 3. Jadi keyakinan yang kita dapat yang sama kita jadikan 1. Berarti kita dapat 1, belajar dengan tekun. 2, disiplin. 3, tidak makan dan minum di kelas. 4, tidak bertengkar. 5, toleransi. 6, tertib dalam mengerjakan tugas. 7, menghargai. 8, mendengarkan guru saat menjelaskan. Kemudian yang 9, bertanggung jawab. 10, belajar sungguh-sungguh. 11, berarti datang tepat waktu. Jadi ada 11 keyakinan yang sudah kita buat. Yang pertama adalah belajar dengan tekun. 2, disiplin. 3, tidak makan dan minum di kelas saat pembelajaran. 3, bertengkar dengan teman. Toleransi, tertib dalam mengerjakan tugas ya tentunya. Menghargai. Dalam di sini menghargai berarti semua warga sekolah. Guru, Pak Guru, teman-teman, kakak kelas, termasuk orang tua, murid saat datang ke sekolah ataupun tidak ya. Kemudian mendengarkan guru saat menjelaskan, bertanggung jawab, belajar dengan sungguh-sungguh, datang tepat waktu. Kira-kira seperti itu keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi untuk keyakinan yang sudah kita buat nanti kita buat lembaran, kita tempel di papan tempel sebagai kontrol kalian. Bagaimana kira-kira bisa dilaksanakan disiplin kelas kita, keyakinan kelas kita? Bisa tidak? Bisa. Harus bisa. Kira-kira jika tidak bisa atau melanggar keyakinan kelas yang kita buat,
Ya, tolong ditaati sebagai kontrol kalian. Bersikaplah yang baik saat di kelas, di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Ya, terima kasih. Semangat kelas sudah kita sepakati bersama. Sepakat ya? Nah, kalau ada yang melanggar berarti wajib bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dilakukan. Gitu ya. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini sebagai aksi nyata saya pada modul 1.4 yaitu disiplin positif CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati. Konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, yang kelima adalah posisi kontrol restitusi, yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pada awalnya pembelajaran bersifat berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada siswa dan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dari tahap perkembangan siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sudah saya jelaskan di awal ya Bapak Ibu. Tujuannya adalah diharapkan dengan adanya perubahan paradigma baru dalam proses pembelajaran mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, perilaku, serta pembelajaran yang terdiferensiasi berorientasi kepada kebutuhan murid sehingga murid merasakan kebebasan ketika belajar karena belajar disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kita kembali ke filosofi pendidikan belajar Dewantara, bahwasanya kita sebagai pendidik hanya sebagai platform untuk siswa kita, yaitu hanya memberikan tuntunan, bimbingan kepada peserta didik kita sehingga peserta didik kita mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam arti siswa hanya cerdas dalam secara kognitifnya, tetapi beruji pekerti yang baik atau beruji pekerti luar. Yang kedua adalah disiplin positif bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal yang dijadikan sebagai keyakinan yang harus disepakati dan dilaksanakan, seperti menghargai orang lain, kejujuran, kebersihan, menghormati, disiplin yang dalam hubungannya dengan pembentukan profil pelajar Pancasila. Tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi kepada peserta didik untuk menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga timbul motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang agar menjadi orang yang lebih baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang berasal dari disiplin-disiplin positif siswa yang ada di sekolah. Dan disiplin positif ini bisa diwujudkan melalui kebiasaan positif yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang,
Dari ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan pada peserta didik adalah motivasi yang ketiga, karena termasuk dalam motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Perilaku peserta didik akan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Kesepakatan kelas tadi yang dimaksud oleh yang terakhir adalah yang terakhir yang kelima, posisi kontrol restitusi. Pada teori kontrol, Dr. William Glaser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua, atau peserta dalam melakukan kontrol, yaitu menghukum, membuat orang merasa bersalah sebagai teman, memantau, ataupun sebagai manajer. Menghukum yang dimaksud adalah hukuman dapat berupa hukuman fisik maupun verbal untuk menekan seseorang. Ya. Jadi siswa nanti bisa tekan kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum saat siswa kita mempunyai masalah. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut dan menggunakan kedinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Yang ketiga adalah teman. Pada posisi ini guru akan berupaya memantau murid melalui persuasi atau ajakan, maksudnya di sini murid akan kita panggil misalnya di kantor atau bagaimana, atau di depan kelas kita ajak duduk bersama, ataupun saat murid datang kita menempatkan diri kita sebagai teman, tidak memarahi mereka saat datang, misal datang terlambat, kita tanya baik-baik, kita akrab dengan mereka, jadi mereka tidak tertekan, dan kita mengajak supaya si anak ini bisa memperbaiki kesalahan. Kemudian yang keempat adalah pemantau, didasarkan pada aturan dan konsekuensi. Kita pantau, kita teman kita pantau apa yang baik atau tidak si anak tadi dan perubahan positif tidak pada diri mereka. Kemudian terakhir adalah manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi posisi yang paling efektif bagi kita seorang pendidik menangani siswa kita yang bermasalah adalah posisi pemantau dan manajer. Ya. Karena tidak ada hukuman atau tidak ada reward yang mengakibatkan siswa mentalnya down maupun ketergantungan. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain. Disiplin positif tersebut akan berubah menjadi budaya positif yang berada di lingkungan sekolah. Salah satu langkah untuk menumbuhkan disiplin positif tersebut adalah dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi ya kita buat bersama di dalam kelas, kita sepakati, anak-anak juga sepakat, sebagai seorang guru atau wali kelas kita juga sudah sepakat, akhirnya dilaksanakan sehingga menumbuhkan disiplin positif dalam diri mereka, dan akhirnya disiplin positif itu berubah menjadi budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Stabilkan identitas. Misalnya si anak tadi saya tampilkan di slide berikutnya, maksud saya di sini 6 segitiga restitusi. Seandainya seorang siswa kita mempunyai kesalahan, melanggar peraturan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kita berkata kepada siswa kita, kenapa kok tidak seperti itu? Tentu ada alasannya, maka kita tanyakan dulu, kita menstabilkan identitas. Tidak apa-apa, semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Guru juga pernah berbuat salah seperti kamu. Seperti itu, kita tidak boleh memarahi
membiarkan siswa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi kita melatih siswa sesuai dengan karakter P3. Kita harus mendidik siswa bernalar kritis, mandiri, seperti itu salah satunya. Kita ambil dari itu juga itu di P3. Kita ambil seperti itu. Dan bagaimana kamu bisa memperbaikinya? Apakah kamu berjanji mau memperbaiki? Hanya seperti itu kita. Sesudah itu, anak akan menjawab, oh saya akan membuat ini poster yang masalah lagi dengan kelas. Oh saya akan minta maaf, saya tidak akan mengulangi. Misalnya, jadi siswa akan mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapinya berdasarkan pemikirannya sendiri. Kemudian dia akan menerapkannya atau mengimplementasikannya di dalam setiap kesempatan. Jadi kita sebagai guru hanya memberikan bimbingan atau tuntunan saja. Kita tidak boleh menekan mereka ataupun menghakimi, menghukum mereka. Biarkan mereka bereksplorasi sesuai dengan apa keyakinan apa yang mereka yakini, yang mereka percayai. Kesimpulan, kebudayaan dibentuk dari kebiasaan menjadi karakter. Pendidikan sejatinya mampu menumbuhkan manusia-manusia terbaik, berpegang pada nilai-nilai keyakinan yang memiliki kemerdekaan jiwa. Bukan hanya membentuk generasi yang patuh karena tekanan dan aturan, tetapi menghendaki siswa yang patuh karena memakai keyakinan dan nilai-nilai yang mereka pegang berdasarkan motivasi intrinsik dari dalam diri, sehingga mewujudkan budaya positif dan terwujudnya siswa berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita memerdekakan siswa untuk belajar, berkembang sesuai kemampuannya. Kita hanya memberikan tuntunan, bimbingan. Ibaratkan sebutir padi ditanam di lahan yang subur dan tidak subur, tetapi jika mendapat perawatan yang tepat, maka butir padi tersebut akan tumbuh menjadi tanaman yang lebat. Diumpamakan siswa di sini sebagai butir padi dan guru sebagai petani, seperti itu. Jadi, jika siswa mendapat penanganan yang tepat, siswa yang tidak pandai pun nanti akan terbentuk karakter yang baik, seperti yang diharapkan yaitu siswa karakter P3 atau profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Pendidikan adalah sebuah proses seumur hidup. Di sini akan saya buka tugas sesi pertanyaan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Monggo Ibu. Ini saya mau tanya, dari 5 posisi kontrol, posisi apa yang paling tepat diterapkan guru dalam menangani siswa yang bermasalah? Terima kasih. Saya akan menjawab. Posisi kontrol yang paling tepat di sini yang dimaksud adalah sebagai manajer. Tapi kalau dua-duanya pemantau dan manajer jauh lebih baik. Karena kalau digabungkan, dikolaborasikan antara pemantau dan manajer, maka siswa tidak akan terlepas dari kita. Kita tetapkan siswa, kemudian kita berikan restitusi kepada mereka sehingga mereka akan juga menjadi lebih baik. Karena mereka akan timbul motivasi intrinsi dalam dirinya untuk juga menjadi lebih baik. Terima kasih. Sama-sama. Dia bisa Terima kasih. Yang selanjutnya saya akan menanyakan tentang bagaimana menumbuhkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Terima kasih. Saya akan menjawab. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, kita awali dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Misalnya, siswa datang ke sekolah tepat waktu, diingatkan. Kenapa kalau terlambat diingatkan? Ada alasannya. Kemudian misalnya di dalam kelas berdoa sebelum belajar, pulang juga berdoa. Itu kan masuk dalam budaya positif, disiplin positif. Berjabat tangan dengan bapak ibu guru sebelum dan sesudah pulang, maksud sudah selesai pelajar waktu pulang sekolah. Itu kan juga menumbuhkan disiplin atau budaya positif siswa di kelas. Kemudian kebiasaan religius
pelajar Pancasila. Seperti itu. Apakah sudah cukup? Silakan Bapak Ibu yang mau menambahi jawaban saya, kita belajar di sini, kita berbagi bersama. Monggo. Sudah cukup, guys? Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekian pemaparan saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.